Meningkatnya jumlah orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Belu yang berkeliaran di jalan menjadi sorotan masyarakat. DPRD Belu soroti maraknya penyelundupan bahan bakar minyak bersubsidi ke negara tetangga. Guru PAUD hadiri kegiatan pembuatan alat permainan edukatif bagi anak usia dini. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual yang ada di Kabupaten Belu. Bersama saya Nita Seran, akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Semakin meningkatnya jumlah orang dengan gangguan jiwa di jalanan menjadi sorotan masyarakat. Hingga kini masih belum ada penanganan yang serius dari pemerintah daerah. Jumlah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Indonesia bukan menjadi hal baru di setiap wilayah. Termasuk di Kabupaten Belu sendiri, hampir setiap tahun mengalami peningkatan dengan ODGJ atau ODGJ baru yang hingga saat ini belum ada perhatian khusus dari pemerintah daerah. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan dan meresahkan masyarakat. Karena maraknya ODGJ di jalanan dapat mengganggu aktivitas pengendara hingga masyarakat yang melintas. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Sosial PMD Kabupaten Belu, Anselmos Lopez, buka suara. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Belu perlu ada gerakan khusus untuk mengirimkan para ODGJ ini untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang. Namun, Pemkab Belu masih terkendala dalam mobilisasi untuk pengiriman para ODGJ ini. Kesulitan anggaran, tetapi lewat SG spesifik grant dan spesifik grant ada sedikit itu kita bisa fasilitasi, kita bawa ke sentra EVATA, nanti sentra EVATA Naibonat yang tidak lanjut lagi di sana. Nah, ODGJ ini juga itu kesulitan. Pemerintah Kabupaten Belu juga mengharapkan agar ke depan akan ada panti khusus yang menampung para ODGJ ini untuk merawat mereka secara khusus. Tentunya peran keluarga juga untuk secara pribadi merawat dan mengobati mereka untuk tidak lepas berkeliaran di jalan. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Ojek pangkalan masih menjadi pilihan sebagian masyarakat Belu dalam mencari rezeki. Bermodalkan motor, profesi ini diminati bagi mereka yang tidak memiliki keahlian tertentu. Lalu, bagaimana pemerintah melihat fenomena ini? Di Kabupaten Belu, masih banyak masyarakat yang mengandalkan pekerjaan ojek sebagai kerjaan utamanya. Tanpa harus memiliki pengalaman tertentu, profesi ini hanya mengandalkan sepeda motor sebagai modal dasarnya. Dengan penghasilan yang tidak tetap untuk setiap harinya, para ojek pangkalan ini mengakui penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun dengan munculnya berbagai jenis ojek daring yang masuk ke Kabupaten Belu, persaingan ini membuat para pendapatan ojek pangkalan menjadi sangat menurun. Padahal sudah bertahun-tahun mereka meraup rezeki dari kendaraan beroda 2. Keluarnya hanya pas pada saat musim hujan. Itu yang kami setengah mati. Setiap kali jalan sedikit hujan berarti karena penumpang tidak dapat sama sekali.
Satu hari juga kadang. Melihat fenomena ini, pemerintah setempat, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, akan mengadakan pelatihan bagi para pelaku ojek pangkalan. Mereka akan mendapatkan materi tentang wawasan objek wisata di Kabupaten Belu. Nantinya, selain menjadi ojek, mereka juga bisa menjadi pemandu wisata bagi para pelancong yang ingin menikmati potensi wisata di wilayah perbatasan RI dan Timor Leste. Bagaimana mereka mengantarkan wisatawan itu dengan untuk persatuan ojek. Saya pikir ini semua dengan kabit bagaimana cara. Ya, kita di sini sudah. Tapi pelatihannya tidak bisa langsung karena harus butuh ruang apa segala, jadi online. Narasumbernya dari itu Persatuan Pramu Wisata NTT punya. Jadi mereka mau yang ini, terus sementara juga ada komunikasi dengan dosen Atma Jaya Jakarta. Dengan adanya pengetahuan yang didapatkan, pemerintah meyakini para ojek pangkalan ini akan mendapatkan pendapatan lebih dari menjadi pemandu wisata bagi para pelancong. Kabupaten Belu sendiri memiliki banyak spot-spot wisata yang indah, mulai dari pantai hingga perbukitan. Objek wisata ini selalu menjadi daya tarik bagi para pendatang, baik lokal maupun mancanegara. Dari Belu, Tim Liputan Atambo TV melaporkan. Komisi 2 DPRD Belu menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pertanian dan Masyarakat Desa Lowokeu. Lalu apa permasalahan yang dibahas? Berikut informasi selengkapnya. Dalam rapat yang berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Belu ini, bertujuan mendengarkan pendapat masyarakat Desa Lowokeu yang mengalami gagal panen. Puluhan hektar padi milik warga mengalami kerusakan yang diduga akibat pupuk palsu atau pupuk oplosan yang tersebar di berbagai daerah beberapa waktu ini. Para warga petani ini mengakui padi yang ditanam mulai rusak setelah pemupukan berlangsung. Padi mulai mengalami kekuningan, layu hingga mati. Menurut salah satu warga, kejadian ini baru pertama kali dialami. Menurutnya, pupuk yang ditaburkan pada padi tersebut merupakan pupuk oplosan seperti yang tersebar di berbagai media. Membahas tentang informasi yang disampaikan oleh Menteri Pertanian melalui media sosial bahwa sudah ada pupuk palsu atau pupuk yang tidak memenuhi standarisasi, sehingga kami datang untuk menyampaikan di sini supaya bisa memanggil pihak-pihak terkait untuk mencari solusi. Menanggapi hal ini, Komisi 2 DPRD Kabupaten Belu dalam RDP menyampaikan semua pihak terkait harus segera menindaklanjuti laporan ini untuk diselidiki lebih dalam penyebab utama pada gagal panen yang dialami warga petani ini. Menurut Ketua Komisi 2 Edmundus Manek menyampaikan, pihak DPR dan Dinas Pertanian akan segera ke lokasi demi memastikan unsur utama yang menyebabkan padi-padi ini rusak. Lembaga ini sendiri belum memastikan karena kurangnya teknologi dan alat yang menunjang untuk kita juga berasumsi bahwa ini keputusan, makanya kita menyampaikan kepada mitra komisi dan wali komisi 2 untuk segera turun dengan pengamat hamanya memonitoring apakah benar indikasi terjadinya hama menguningnya padi setelah pengambilan pupuk ini, apakah karena unsur dosis yang berlebihan atau ada unsur penyakit lain. Menindaklanjuti RDP ini, pihak DPRD dan Dinas Pertanian lanjut melakukan rapat internal untuk mempelajari lebih dalam laporan masyarakat ini. Hingga kini belum diketahui pasti unsur penyebabnya.
Namun DPRD memastikan untuk segera memberikan jawaban terhadap masalah ini. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Program pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu berupa peti jenazah merupakan kepekaan sosial dari pemerintah daerah. Apa saja yang menjadi syarat penerima program ini? Berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hingga saat ini masih menjalankan program bantuan peti jenazah kepada masyarakat kurang mampu yang mengalami kematian. Program bantuan peti jenazah ini sudah merupakan program prioritas setiap tahunnya. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, peran pemerintah wilayah kecamatan, lurah, kepala desa, dan perangkat desa sangat penting untuk melakukan koordinasi dan pendataan apabila ada kematian warga kurang mampu di wilayah masing-masing. Menurut Kepala Dinas Sosial PMD, bantuan ini tentunya tidak semua masyarakat untuk mendapatkan. Warga harus memenuhi syarat tertentu dalam permintaan ini. Bantuan peti jenazah tidak semua warga Belu meninggal dapat peti. Dia ada persyaratannya. Itu keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Sehingga kita sudah umumkan ke teman-teman di desa, teman-teman perangkat desa. Kalau kejadian biar jam 1 malam, jam 2 malam WA saja, langsung WA dia punya KTP sama kartu keluarga. Kadis juga menerangkan, di Kabupaten Belu memiliki kuota sebanyak 102 unit peti jenazah untuk per tahun. Namun, untuk permintaan peti jenazah sendiri masih cukup tinggi di Kabupaten Belu, terutama di awal tahun ini. Permintaan bisa mencapai hingga 40 unit untuk per triwulan dan bisa melebihi target yang ditetapkan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. DPRD Belu soroti maraknya penyelundupan bahan bakar minyak bersubsidi ke negara tetangga. Informasinya usai jeda.